Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwa al-khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhidadun anil himmah al-aliyah. Sekarang Al-Fakir akan menjelaskan dalam hikmah yang kedua yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menuturkan, keinginan yang timbul dari orang yang di maqam asbab untuk pindah ke maqam tajrid itu timbul dari nafsu yang tersembunyi. Sebaliknya, keinginan yang timbul dari orang yang di maqam tajrid ingin pindah ke maqam asbab itu berarti menurunkan standar cita-citanya. Manusia oleh Allah dibagi menjadi dua makom. Ada yang diletakkan dalam makom asbab sebab akibat, dan ada yang diletakkan dalam makom tajrid. Maqam asbab maksudnya adalah manusia yang harus bekerja, harus berusaha, harus mencari nafkah, harus menuntut ilmu. Dan itu adalah manusia yang diletakkan di maqam asbab. Ada juga golongan yang diletakkan oleh Allah di dalam maqam tajrid. Maqam tajrid itu dia cukup ibadah, fokus ibadah tanpa harus mencari nafkah, tanpa harus mencari rezeki, sudah dijamin oleh Allah. Tajrid dalam hal mencari nafkah, ada yang tajrid dalam hal ilmu atau dengan ilmu laduni, tapi di sini adalah berkaitan dengan rezeki. Seseorang ada yang diletakkan di maqam asbab sebab akibat manusia yang harus berusaha, berupaya mencari rezeki, mencari rezekinya Allah. Dan ada manusia yang cukup ibadah, dia sudah dijamin oleh Allah. Di sini di dalam kitab Al-Hikam dibahas ketika Allah memposisikan seseorang di dalam maqam asbab, seseorang yang harus bekerja, seseorang yang harus berusaha, kok tiba-tiba dia punya keinginan ingin pindah ke maqam tajrid. Keinginannya ingin pindah ke maqam tajrid, ingin fokus ibadah kepada Allah. Keinginan seperti itu, semacam itu sebenarnya timbul dari nafsu yang tersembunyi. Memang dia punya keinginan ingin pindah ke maqam tajrid, ingin berusaha fokus ibadah, tapi di sisi lain dia itu ingin mendapat perhatian orang lain, ingin hidupnya itu bergantung kepada orang lain, dan itu merupakan nilai negatif dalam ilmu
di dalam kitab Al-Hikam, di dalam ilmu tasawuf, itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Walaupun dia keinginan ingin ibadah, punya keinginan fokus ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia berkeinginan untuk bergantung kepada manusia, tidak ingin bekerja, cukup ibadah. Keinginan semacam itu merupakan timbul dari hawa nafsu yang sangat tersembunyi. Makanya ketika Allah sudah meletakkan kita di dalam maqam asbab yang harus berusaha, ya sudah, lakoni, kendengi. Sebaliknya, manusia yang oleh Allah diletakkan di makam tajrid sudah fokus ibadah, dia tidak perlu bekerja, sudah dijamin oleh Allah. Ketika dia punya keinginan bekerja, cari nafkah, padahal sudah dengan ibadah dia sudah tercukupi kebutuhannya. Dengan sholat, zikir dan wirid, dia sudah tercukupi keinginannya. Berarti ketika dia punya keinginan pindah ke makam asbab, mau pagi sudah sholat duha misalkan, zikir, wirid sampai siang, kok dia punya keinginan ingin kerja bangunan misalnya, berarti dia sudah menurunkan standar cita-cita yang luhurnya menjadi cita-cita yang lebih rendah. Karena dengan ibadah itu merupakan dekat dengan Allah, itu merupakan cita tertinggi. Lalu dia punya keinginan mendekati dunia, kan berarti dia sudah menurunkan standar cita-citanya. Oleh Allah sudah dijamin, rizkinya dijamin, istri anaknya dijamin. Dengan ibadah, cukup fokus ibadah kepada Allah, dijamin. Kan banyak para ulama yang kita tahu mereka selalu khidmah lillah, ibadah kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah, tapi rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berarti dia ketika punya keinginan pindah ke makam asbab, sebab akibat yang mulanya sudah cukup dengan ibadah, kok malah ingin pindah ke makam asbab, ini sudah menurunkan inhitatun anil himmah ala aliyah. Berarti standar cita-citanya itu menurun. Sudah cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan, itu semata-mata dari Al-Fakir sendiri. Jika ada kebenaran, semata-mata dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.